Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia, sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pansir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sánchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sánchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sánchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sánchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel.
Abu Salmiah merupakan direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiah, seorang dokter senior dan 2 staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam sayap senjata Hamas dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak.
Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain, sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya buya. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Zarid. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. Ya Rabbak, la alay. يلا هنا على زكاة هنا على الأضواء بك enough يا بويا يا فيوف هنا عودة خليها Oh. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Allahu Akbar. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah.
Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata. Sebab menurutnya, Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadana, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia. Sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pansir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sanchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sanchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sanchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sanchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan dua staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Perikat Al-Qassam sayap senjata Hamas dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023.
Dilansir dari akun Ex-Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain. Sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya buya. There's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea Atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarid. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon.
Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון... יא רבק, יא עליי. יאללה, הנה האזעקה. הנה, אבו. هنا enough يا ابويا يا فيوف هنا عودة خليها اوه Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Allahu Akbar. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpul menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata, sebab menurutnya Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadana, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut
tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi, perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia. Sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pantsir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sanchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sanchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sanchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sanchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut.
termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan 2 staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam sayap senjata Hamas dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tahir.
Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain. Sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya buya. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarid. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. يا ربك لا علي يا لا هنا زكاة هنا على الأبواب Enough. يا بويا يا فيوم هنا عودة خليفة Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas.
Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata. Sebab menurutnya, Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadin.net, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel.
Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia, sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pansir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sanchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sanchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sanchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sanchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan dua staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam sayap senjata Hamas dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun ia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel.
Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain. Sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai.
Enough, enough, enough. Ya Buya. There's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersih tegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarit. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון يا ربك يا ربك لا علي. أوه. يلا هنا زكاة. هنا على الأبواب. ini. Enough, enough, enough. يا ابويا. There's your fuel. هنا عودك اليسار. Oh. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Allahu Akbar. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata, sebab menurutnya Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina.
Dikutip dari Al-Mayadana, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia. Sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pansir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sánchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sánchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sánchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sánchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas.
Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan dua staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam sayap senjata Hamas dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Ex-Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran.
Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain, sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya buya. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarid. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון... يا ربك لا علي. يلا هنا على زكاة هنا على الأبواب. Enough. يا ابويا ايز يا فيوف هنا عودة خليتها. اوه
Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata, sebab menurutnya Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadin.net, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad
Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia. Sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pantsir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sanchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sanchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sanchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sanchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan dua staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer.
Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam sayap senjata Hamas dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun ia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tahir. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan.
Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain, sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap Sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough, enough, enough. Ya buya. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarid. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון... يا ربك يا ربك لا علي. أوه. يلا هنا على زكاة هنا على الأضواء. ini enough يا ابويا ايش يا فيوف هنا عودة خليها اوه Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Allahu Akbar. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata, sebab menurutnya Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas.
Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru, seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia. Sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pansir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sanchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza.
Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sanders mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sanders juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sanders menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan dua staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam sayap senjata Hamas dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023.
Dilansir dari akun Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain, sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya, booyah. There's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea Atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarit. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon.
Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון يا ربك يا ربك لا علي أوه. يا العين على زكاة عين على الأبواب ini enough يا ابويا ايز يا فيوف هنا عودة خليتها اوه Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata, sebab menurutnya Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut
tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi, perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia, sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pantsir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sánchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sánchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sánchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sánchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut.
termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan 2 staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam, sayap senjata Hamas, dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Ex-Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair.
Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain, melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya buya. Here's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarid. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון... يا ربك لا علي يلا هنا على زكاة هنا على الأضواء ini enough يا ابويا ايش يا فيوف هنا عودك هديتها اوه Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Allahu Akbar.
Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata. Sebab menurutnya, Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadana, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa
keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia. Sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pantsir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sanchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sanchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sanchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sanchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan dua staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam sayap senjata Hamas dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT.
Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain. Sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya, booyah. There's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea Atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat.
Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarid. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון... يا ربك يا ربك لا علي. أوه. يلا هنا على زكاة هنا على الأضواء. هنا enough. يا ابويا ايز يا فيوف هنا عودة خليها. Oh. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpul menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata, sebab menurutnya Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadana, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut
tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi, perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia. Sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pantsir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sanchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sanchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sanchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sanchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut.
termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan 2 staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Perikat Al-Qassam, sayap senjata Hamas, dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tahir.
Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain. Sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya buya. Here's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarid. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון... يا ربك لا علي يلا هنا على زكاة هنا على الأضواء Enough. يا ابويا here's your fuel. هنا عودة خليها Oh. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas.
Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata. Sebab menurutnya, Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadana, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru, seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel.
Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia, sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pansir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sanchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sanchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sanchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sanchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan dua staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam sayap senjata Hamas dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel.
Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tahir. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain. Sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai.
Enough, enough, enough. Ya, booyah. There's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersih tegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarid. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. Yes, sorry for Ina, sorry for Ina. זה פסה. זה יוצא מצפת לכיוון... يا ربك يا ربك لا علي. أوه. يلا هنا زكاة هنا على الأضواء. ini enough. يا بويا there's your fuel. هنا عودك يا سام. Oh. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata, sebab menurutnya Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina.
Dikutip dari Al-Mayadana, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia. Sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pantsir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sánchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sánchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sánchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sánchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas.
Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan dua staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam sayap senjata Hamas dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran.
Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain, sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya buya. There's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarit. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון... يا ربك لا علي. يلا هنا على زكاة هنا على الأضواء. هنا enough. يا ابويا ايز يا فيوف هنا عودة خليفة. اوه
Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata, sebab menurutnya Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru, seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad
Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet Informasi. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain, sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya buya. There's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarid. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון... يا ربك لا علي. يلا هنا على زكاة هنا على الأضواء بكرة. هنا enough. يا بويا here's your fuel. هنا عودة خليها. Oh. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut.
Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpul menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata, sebab menurutnya Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadana, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru, seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028.
Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia, sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pantsir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sanchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sanchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sanchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sanchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan dua staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A.
Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam sayap senjata Hamas dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain. Sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir.
Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough, enough, enough. Ya Buya. There's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Zarid. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון... يا ربك يا ربك لا علي. أوه. يلا هنا على زكاة. هنا على الأضواء. ini. Enough. يا بويا. There's your fuel. هنا عودة خليها. Oh. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata, sebab menurutnya Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak.
Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadana, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru, seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia. Sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pantsir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sanchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sanchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sanchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sanchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka.
Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan dua staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Perikat Al-Qassam, sayap senjata Hamas, dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Ex-Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh.
Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain. Sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya buya. Here's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea Atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarid. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. Ya Rabbak, la alay. Ya la ina zakah. Ina al-abu.
enough, enough. يا ابويا ايش يا فيوم اين عودك يا سام اوه Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata, sebab menurutnya Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadin.net, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan?
Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia. Sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pantsir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sanchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sanchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sanchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sanchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media.
Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan 2 staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan rumah sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam sayap senjata Hamas dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirine peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tahir. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak.
Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain, sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya buya. There's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarid. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון يا ربك لا علي. يلا هنا على زكاة. هنا على الأضواء. ini. Enough. يا ابويا. There's your fuel. هنا عودة خليها. Oh. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Allahu Akbar. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah.
Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata. Sebab menurutnya, Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia. Sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pantsir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sanchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sanchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sanchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sanchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan dua staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam sayap senjata Hamas dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023.
Dilansir dari akun Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain, sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya, booyah. There's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea Atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarit. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon.
Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון... يا ربك يا ربك لا علي أوه. يا العين على زكاة عين على الأضواء ini enough يا ابويا ايز يا فيوف اين عودك يا سام اوه Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Allahu Akbar. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata, sebab menurutnya Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut
tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi, perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia, sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pantsir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sánchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sánchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sánchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sánchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut.
termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan 2 staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam, sayap senjata Hamas, dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Ex-Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirine peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair.
Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain. Sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya buya. There's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarid. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון... يا ربك لا علي. يلا هنا على زكاة هنا على الأضواء. ini. Enough. يا ابويا ايز يا فيوف. هنا عودة خليتها. Oh. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas.
Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata. Sebab menurutnya, Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru, seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel.
Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia, sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pansir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sanchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sanchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sanchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sanchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan dua staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam, sayap senjata Hamas, dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel.
Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain, sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai.
Enough, enough, enough. Ya Buya. There's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Zarit. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון... يا ربك يا ربك لا علي. أوه. يا العين على زكاة. عين على الأضواء. ini. Enough, enough, enough. يا Buya. There's your fuel. ايه العودة خليتها. Oh. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Allahu Akbar. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata, sebab menurutnya Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina.
Dikutip dari Al-Mayadana, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia. Sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pantsir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sánchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sánchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sánchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sánchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas.
Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan dua staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam, sayap senjata Hamas, dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirine peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran.
Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain, sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya buya. There's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarit. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון... يا ربك لا علي. يلا هنا على زكاة. هنا على الأضواء. هنا enough. يا ابويا ايز يا فيوف. هنا عودك يا سام. اوه
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata. Sebab menurutnya, Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadana, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru, seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin
Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia, sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pantsir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sanchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sanchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sanchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sanchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan dua staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer.
Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam sayap senjata Hamas dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan.
Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain, melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya buya. There's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarid. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון... يا ربك لا علي. أوه. يلا هنا على زكاة هنا على الأضواء. هنا enough. يا بويا. There's your fuel. هنا عودة خليتها. Oh. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpul menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata, sebab menurutnya Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak.
Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadana, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia. Sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pansir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sanchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sanchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sanchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sanchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka.
Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media. Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan dua staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Perikat Al-Qassam, sayap senjata Hamas, dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa.
Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain. Sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya buya. Here's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea Atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarid. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. يا ربك لا علي يلا هنا زكاة هنا على الأبواب.
Ini. Enough. Yeah, booyah. There's your fuel. In all the Khadiyasa. Oh. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah. Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata, sebab menurutnya Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadin.net, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan?
Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyoroti rencana tersebut lantaran kerjasama tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh Amerika Serikat. Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia. Sementara sebelumnya Amerika Serikat juga menuduh Wagner memasok Pantsir S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled milik Rusia. Adapun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis 23 November. Dalam pertemuan itu, Sanchez mendesak Israel segera mengakhiri serangannya di Gaza. Menurutnya, seluruh warga sipil harus dilindungi dengan cara apapun. Sanchez mengatakan kepada Herzog bahwa Israel memang berhak membela diri, namun juga harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Menurutnya, tewasnya ribuan warga sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan. Selain mendesak Israel berhenti menyerang Gaza, Sanchez juga meminta agar bantuan kemanusiaan diberi akses masuk. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup jutaan warga Gaza yang menjadi korban perang. Sanchez menegaskan bahwa Spanyol mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Menurutnya, Gaza harus dipimpin oleh Palestina setelah perang berakhir. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Ia menekankan bahwa Spanyol mendukung gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Sekelompok tentara Israel kedapatan tengah bersantai di tengah-tengah kota Gaza. Mereka tak menyadari jika militan Hamas mengintai dari balik bangunan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, dua anggota Hamas langsung menembaki tentara Israel secara brutal. Tidak disebutkan apakah sekelompok tentara itu tewas atau mengalami luka. Namun Hamas mengatakan perburuan terhadap musuh di wilayah pendudukan terus berlanjut, termasuk menargetkan tank-tank Israel yang menyusup di Gaza. Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Kamis 23 November. Penangkapan ini terjadi hanya berselang seminggu setelah Rumah Sakit Al-Shifa diserang. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Muhammad Abu Salmiya telah ditangkap tentara Israel. Abu Salmiya merupakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa yang belakangan kerap muncul di media.
Selain Abu Salmiya, seorang dokter senior dan 2 staf medis juga turut ditangkap. Israel tidak menjelaskan maksud dibalik penangkapan dokter-dokter tersebut. Namun, Hamas telah mengecam Israel dan mendesak para dokter segera dibebaskan. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Komite Palang Merah Internasional untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas menggunakan rumah sakit Al-Shifa sebagai pusat komando militer. Mereka percaya rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah. Namun setelah digerebek, Israel tidak menemukan bukti atas dugaannya. Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigade Al-Qassam sayap senjata Hamas dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel, menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun dia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang di balik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah berhasil melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel. Berikut total kendaraan baja pasukan Israel dan drone yang hancur akibat serangan udara Hizbullah sejak 8 Oktober hingga 22 November 2023. Dilansir dari akun Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, ia mengunggah infografis kekalahan Israel selama perang melawan pasukannya, di mana tertulis ada 354 tentara Israel yang tewas, 21 kendaraan lapis baja hancur, dan 3 drone hangus terbakar. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus-menerus meluncurkan serangan udara ke wilayah Israel. Dalam serangan terakhir pada Kamis 23 November pukul 8.30 waktu setempat, pejuang perlawanan Islam menargetkan pertemuan infanteri Israel di situs Al-Daira, situs Jal Al-Alam, dan situs Birkat Risa. Semua serangan dilakukan dengan presisi sehingga menghasilkan serangan langsung ke posisi musuh. Kemudian pada pukul 9 di hari yang sama, mereka kembali menyerang dan menargetkan infanteri Israel di dekat permukiman Sa'sa. Kemudian operasi tersebut juga mengakibatkan serangan langsung dan menimbulkan kerusakan signifikan pada pasukan musuh. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 22 November malam. Mereka setidaknya meluncurkan 30 hingga 50 rudal ke Israel Utara. Serangan itu langsung memicu sirene peringatan di Galilea Atas dan disebut sebagai serangan besar-besaran. Hizbullah dengan bangga mengumumkan 5 pasukannya yang tewas di medan perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sikap Israel yang menyembunyikan jumlah kematian pasukannya di medan perang. Dengan penuh kebanggaan dan kehormatan, perlawanan Islam juga berduka atas hilangnya 5 mujahidinnya yang berdedikasi selama perang. Kelima pasukan yang tewas diantaranya adalah Abbas Muhammad Ra'ad Siraj, Khalil Jawad Sahimi Siraj, Ahmed Hasan Mustafa, Malak Haula Muhammad Hasan Ahmad Seri Karbala, dan Basam Ali Kanjo Abu Hussein Tair. Berbeda dengan Israel, Hizbullah secara terang-terangan merilis nama dan wajah pejuangnya yang tewas. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pembebasan warga Palestina. Sementara Israel sendiri menutupi jumlah kematian pasukannya agar tak diakui kekalahannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis, setidaknya 391 tentara Israel tewas sejak 7 Oktober 2023. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas sesungguhnya lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 adalah wanita dan anak-anak.
Pemerintah Israel melarang warga Palestina di tepi barat mengumpulkan air hujan, sebab Israel mengklaim bahwa air hujan adalah miliknya. Menurut Amnesty International, ketentuan ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Warga dilarang mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Bagi yang nekat melakukan tindakan itu, maka dianggap melanggar undang-undang. Warga Palestina di tepi barat juga mengalami kesulitan ketika ingin mengambil air dari sumber lain, sebab pembangunan infrastruktur air baru juga memerlukan izin dari tentara Israel. Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada. Mereka juga tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 200.000 warga di tepi barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir. Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai. Enough. Ya buya. There's your fuel. Sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada Kamis 23 November pagi. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak Israel dan Hizbullah bersitegang di perbatasan. Dilansir The Times of Israel, puluhan roket dari Lebanon menargetkan wilayah Galilea atas. Kondisi tersebut langsung memicu sirine peringatan serangan udara dibunyikan. Warga sempat mengabadikan momen saat roket-roket dari Lebanon dicegat. Namun hingga kini belum ada laporan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban luka. Sebelumnya pada Kamis pagi, militer Israel mengklaim telah menyerang sel rudal anti-tank di dekat Sarid. Serangan ini untuk membalas beberapa proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Kemudian pada Rabu malam, sebuah rudal permukaan ke udara ditembakkan ke pesawat Angkatan Udara Israel di dekat Lebanon. Rudal tersebut berhasil dicegat dan Israel membalasnya dengan menyerang peluncur dan fasilitas penyimpanan senjata. זה יוצא מצפת לכיוון... يا ربك لا علي. يلا هنا زكاة هنا على الأبواب. هنا enough. يا بويا. There's your fuel. هنا عودة خليها. Oh. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tank-tank Israel yang memasuki Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 23 November, anggota Hamas tampak mendekati kendaraan lapis baja milik Israel. Rupanya, ia memasang bom pada pintu kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anggota Hamas menjauh dan menyaksikan bagaimana lapis baja Israel meledak. Selain hancur karena bom, tank-tank Israel juga menjadi sasaran penembakan anggota Hamas. Allahu Akbar. Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan militan Hamas. Keputusan ini paling dinanti oleh dunia dan komunitas internasional, sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata karena dianggap simpel menyerah.
Scott Reiter, mantan marinir Amerika Serikat, menilai Israel berat hati menyetujui gencatan senjata. Sebab menurutnya, Israel lebih memilih sandera yang ditahan di Gaza tewas daripada menukarnya dengan perempuan dan anak-anak Palestina. Reiter lantas menyimpulkan bahwa disepakatinya gencatan senjata merupakan kemenangan bagi Hamas. Hal itu pernah diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Israel mengatakan pihaknya akan melakukan pertukaran sandera dengan Hamas mulai Kamis ini. Selain itu juga akan menghentikan serangan terhadap Gaza selama 4 hari. Namun, Israel memutuskan untuk menundanya hingga Jumat 24 November besok. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, Hamas akan membebaskan 50 sandera Israel, semuanya merupakan perempuan dan anak-anak. Israel mengalami kerugian besar lantaran kehilangan sejumlah kapten perang hingga tentara Zionis. Kondisi itu terjadi saat seorang kapten IDF ditembak tewas Hamas saat memimpin penyerangan di Gaza. Sementara tercatat 392 tentara Israel tewas selama bentrok dalam perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadin.net, pemimpin perang dari Brigade Golani yakni Kapten Linor Snir tewas. Ia tewas selesai terlibat bentrok langsung dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Dilaporkan perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza. Kondisi itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sementara IDF mengakui jumlah tentaranya yang tewas di medan perang semakin meningkat. Bahkan angka tersebut nyaris mencapai 400 lantaran IDF menyebut 392 tentaranya tewas sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Padahal beberapa waktu lalu IDF baru saja merilis tentaranya yang tewas hanya 390 tentara saja. Di satu sisi perlawanan Palestina mengatakan 60 peralatan militer Israel telah dihancurkan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah yang mengatakan Al-Qassam telah melakukan beberapa operasi melawan pasukan Israel. Di tengah perang memanas dengan Hamas, rupanya Israel takut dengan kalimat sakral yang disampaikan juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah hingga pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin. Pasalnya kalimat tersebut merupakan sebuah kutukan yang diberi nama kutukan dekade ke-8. Lantas apa arti dari kutukan tersebut hingga membuat Israel ketakutan? Dikutip dari Kompas.com, kutukan 80 tahun Israel adalah banyak warga Israel yang percaya bahwa umur mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Pembicaraan mengenai kutukan 80 tahun Israel ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri gerakan Hamas kepada Israel 24 tahun silam. Pada 1999, pendiri Hamas yaitu Sheikh Ahmed Yassin mengatakan prediksi mengenai keyakinan kutukan 80 tahun Israel. Dalam pidatonya, Sheikh Ahmad Yassin mengatakan Israel berada di ambang kehancuran dan akan berakhir pada kuartal pertama tahun ini abad ke-21. Israel tidak akan bertahan pada tahun 2027, terhitung sejak 1947 sampai 2023, konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sekira 75 atau 76 tahun. Artinya Israel yang didirikan pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan pendudukan tanah Palestina seolah-olah sedang menuju kepunahan sebelum tahun 2028. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hizbullah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hizbullah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 21 November 2023 lalu. Pihaknya mengatakan grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hizbullah Lebanon. Senjata